Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru beberapa saat kemudian, mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya? Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu, sepertinya ini adalah ketangkasan dou skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia telah maju ke kelas Dou Huang. Ketiga sosok cahaya ini, dapatkah ada di antara Anda yang mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari 3 sosok cahaya ini yang merupakan Xiao Yan yang sebenarnya. Jia Xingtian dan Hai Bodong bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kemampuan skill ini benar-benar tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki 2 avatar tambahan jika digunakan dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti bisa melepaskan serangan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu bertukar pandang sebelum menampar bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir. 3 sesepuh Mulan di langit menyaksikan 3 sosok cahaya berwarna perak yang melesat. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong, mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari 3 sosok cahaya ini adalah Xiao Yan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah dalam keluarga. 3 klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiao Yan, yang mengira dia bisa membentuk 2 sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan 3 sesepuh Mulan jatuh ke dalam dilema. 2 dari 3 sosok cahaya adalah ilusi sementara 1 adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak melakukan manuver yang menggabungkan kekuatan Dou Zong, kemungkinan 1 orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kekerasan Xiao Yan jika ada kesalahan. Meskipun itu masalah instan, momen sudah cukup untuk mengubah pemenang dan yang kalah dalam hal kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari di wajah 3 orang yang tampak sangat mudah berubah. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras pada saat yang genting ini. Ketidakpastian pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar dirugikan. Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan ketangkasan Xiao Yan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. 2 sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat 2 sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Ketiga sosok cahaya itu tiba dengan tiba-tiba sementara mata ketiga orang ini berkedip-kedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan penglihatan mereka terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok cahaya itu secara samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok cahaya berwarna perak itu semakin dekat tetapi sosok tetua berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke sosok ringan itu. Matanya menyusut sedikit pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak cerah itu sedikit melemah. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh orang berkepala harimau itu terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah di dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikannya.
Mungkin disengaja di pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Douzong itu ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyuman pekat dan dingin yang sedikit terangkat di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran tetua berkepala harimau tiba-tiba meledak ketika dia melihat wajah yang sedikit mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Douzong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Bocah, keluar dan mati. Ekspresi buas melonjak di wajah tetua berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh saat darah bercahaya dengan cepat menggumpal di tinjunya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau menyengat menyerbu. Taring tajam itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari tetua berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas tetua berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari daging yang bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiao yang benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau itu dengan keras menghantam cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah kepala harimau tetua tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya, hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Douzong di dalam tubuhnya saat itu juga ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Penatua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Douzong, yang berenang seperti kilat di antara mereka bertiga, ke dalam tubuhnya saat sosok perak hendak mendekati tubuhnya. Ci! Tinju itu mengenai sosok cahaya dan ekspresi tetua berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sisimu. Wajah tetua berkepala singa terakhir berubah menjadi sangat jelek saat raungan dipancarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Douzong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Gurg! Sosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah benar-benar sunyi pada saat ini ketika mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka tertuju pada kepala orang ini. Kepala mereka segera mendengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah tetua berkepala singa yang diharapkan semua orang atau tetua berkepala beruang, yang menyerang kedua, tapi tetua berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tapi gagal menyerang berwarna perak itu. Sosok ringan. Kebodohan berlanjut sejenak sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah cerah muncul di dadanya.
Apalagi, jejak sisa darah tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua Mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang terngangah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, orang yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Douzong telah tersebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Douzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan penampilan kaget dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan transfer kekuatan Douzong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya pada saat Xiao Yan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Itu seperti bagaimana tetua berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Douzong ke tetua berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai tetua berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan keterampilan 3 binatang buas, hanyalah ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang mendeskripsikannya secara detail, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan,